Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah kisah tragis datang dari sebuah dataran tinggi di Sumatera Barat, yaitu di Solo. Udaranya yang sejuk, namun tiba-tiba berubah menjadi saksi bisu atas sebuah tragedi yang memilukan. Sepasang pengantin baru yang baru saja mengikat janji suci berangkat ke sebuah tempat wisata alahan panjang untuk berbulan madu. Cinta yang masih hangat, tawa yang baru bersemi, tiba-tiba sirna dan berubah menjadi air mata. Pada hari Rabu tanggal 8 Oktober 2025, pasangan muda ini yaitu Gilang Kurniawan dan Cindy Destananda memilih bermalam di satu penginapan dengan pemandangan danau yang indah. Malam pun tiba dan mereka beristirahat dengan bahagia. Tidak ada tanda-tanda buruk dan firasat yang aneh. Namun menjelang pagi, sunyinya kamar itu menjadi sebuah misteri. Petugas penginapan datang membawa sarapan, lalu kemudian mengetuk pintu dengan lembut. Samar-samar masih terdengar sahutan pelan dari arah kamar. Namun beberapa jam kemudian, ketika sarapan hendak dihantarkan, ketukan itu tidak lagi dijawab. Tidak ada suara, bahkan tidak ada lagi gerak. Petugas sudah mulai curiga dan beberapa kali melakukan panggilan. Namun, tetap saja tidak ada jawaban. Akhirnya, pintu harus dibuka secara paksa oleh pengelola, dan di sanalah pemandangan yang sangat memilukan terlihat. Di dalam kamar mandi, sang istri tergeletak dalam keadaan tidak sadarkan diri. Sang suami, yaitu Gilang, ada dalam keadaan sangat lemas, bahkan nyaris tak bergerak. Wajah mereka pucat, dan mereka mengalami sesak nafas. Dalam keadaan panik, para petugas membawa ke puskesmas alahan panjang. Namun, takdir berkata lain. Sang istri justru dinyatakan meninggal dunia, sementara suami masih sempat bernafas dan kini dirawat intensif di rumah sakit alahan panjang. Kabar ini langsung mengguncang publik dan media sosial, dan beritanya menjadi viral. Media sosial akhirnya bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi di dalam kamar tersebut. Kemudian polisi melakukan olah TKP untuk mendapatkan informasi lebih lanjut apa yang menyebabkan sehingga keduanya merasa lemas. Karena polisi tidak menemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Namun dari kondisi kamar mandi dan alat yang di dalamnya, dugaan kuat mereka mengalami keracunan dari gas pemanas air, yaitu water heater. Water heater jenis ini menggunakan gas LPG. Jika ventilasi buruk dan karbon monoksida bisa mengisi ruangan tanpa suara, tanpa bau, ia merayap perlahan, membuat orang pusing, lemas, lalu kehilangan kesadaran, dan akhirnya bisa merenggut nyawa tanpa sempat berteriak. Namun hingga kini hasil pemeriksaan laboratorium ini belum diumumkan. Keluarga korban pun sempat menolak otopsi lebih baik lanjut. Akibatnya misteri penyebab pastinya masih menyelimuti peristiwa ini. Tapi di balik kabut misteri itu, kita diajak merenung tentang betapa cepatnya kehidupan bisa berubah. Bayangkan, malam yang sebelumnya mereka penuh tawa, bahkan mungkin merencanakan masa depan. Namun subuh berikutnya, yang tersisa hanyalah tubuh yang kaku dan air mata yang mengalir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Ankabut ayat 57, yang artinya, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian, dan hanya kepada Kamilah kamu dikembalikan. Kematian tidak mengenal waktu, tempat, dan keadaan. Bisa datang di medan perang, di rumah sakit, atau bahkan di tempat yang kita anggap paling indah dan aman. Sebagian warga menyebut malam itu cuaca di sekitar penginapan terasa lebih dingin dari biasanya. Beberapa saksi mengaku melihat kabut turun lebih pekat, dan lampu di sekitar lokasi sempat meredup beberapa kali. Apakah semua itu hanya kebetulan? Atau memang ada tanda-tanda alam yang hendak memberikan isyarat? Wallahu a'lam bishawab. Namun bagi orang yang beriman, setiap peristiwa besar pasti ada hikmah dan pesan yang hendak disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam pandangan Islam, musibah bukan selalu hukuman. Kadang ia adalah teguran lembut agar manusia tidak lupa bahwa dunia hanyalah persinggahan dan sementara. Nah, sahabatku sekalian, dari kisah ini kita bisa mengambil beberapa hikmah yang penting untuk dijadikan pelajaran oleh setiap diri kita. Yang pertama, bahwa hidup ini adalah fana. Kebahagiaan tidak menjamin panjangnya umur, maka siapkan diri kapan saja. 2. Cinta sejati tidak diukur dari lamanya bersama, tapi bagaimana kita saling mengingatkan dalam kebaikan. Ketiga, waspada terhadap bahaya kecil yang tidak terlihat. Gas beracun, kebocoran, kealpaan kecil bisa membawa maut. Yang keempat, sabar dan ikhlas adalah cahaya di tengah kegelapan. Siapa yang bersabar dalam musibah akan mendapat balasan tanpa batas.
Yang kelima, selalu berprasangka baik kepada Allah, karena setiap musibah pasti ada rahmat yang tersembunyi di baliknya. Nah sahabatku sekalian, semoga melalui video ini menjadi sebuah pengingat yang betul-betul bisa menggugah hati kita, agar kita ini semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho terhadap apa yang kita perbuat. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.